Halo semuanya, saya Astrid dan di video ini kita bakal belajar bareng tentang sektor bank. Bank punya peran penting untuk ekonomi sebuah negara. Mereka bukan cuma jadi tempat untuk orang yang nabung atau tempat nyimpen kelebihan uang alias kreditur, tapi juga bisa jadi tempat untuk orang yang mau pinjam dana alias debitur. Berkat bank, orang atau perusahaan yang lagi kekurangan atau butuh dana bisa pinjam uang untuk memperbesar bisnisnya untuk memenuhi keperluan lainnya. Di sisi lain, orang yang punya dana lebih juga bisa memperbanyak uangnya dengan menabungkan uangnya sehingga mereka dapat bunga. Nah, tapi selain nguntungin debitur dan kreditur, sebenarnya bank juga dapat untung. Secara umum ada dua sumber keuntungan bank, yaitu dari bunga dan non-bunga. Kita bahas satu-satu ya. Mulai dari keuntungan non-bunga. Keuntungan ini juga bisa disebut fee-based income alias pendapatan bank di luar pendapatan dari bunga kredit. Dia didapat dari biaya administrasi, biaya transfer, dan lain-lainnya. Pendapatan non-bunga bisa didapat dari jumlah nasabah bank dan biaya administrasi tiap nasabah. Kalau bank yang udah besar, mereka bisa nge-charge biaya administrasi jadi lebih besar. Jadi pendapatan non-bunganya bisa lebih banyak. Di sisi lain, ada juga yang namanya beban non-bunga. Ada biaya yang harus dikeluarkan perusahaan bank biasanya untuk beban operasional perusahaan. Mulai dari beban gaji, beban sewa, sampai beban marketing perusahaan. Semakin hebat bank dalam menjaga beban-bebannya, semakin efisien performa perusahaan itu. Nah, efisiensi ini jadi salah satu yang ditargetin sama bank digital. Bank-bank yang fokus nyediain layanan secara mobile. Dengan mengutamakan teknologi, perusahaan bank digital bisa nggak butuh terlalu banyak karyawan serta cabang untuk beroperasi. Alhasil, beban perusahaan bisa semakin ditekan. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu keuntungan bunga. Keuntungan ini didapat dari selisih antara bunga yang didapatkan dari orang yang minjem duit sama dia, dengan bunga yang disalurkan ke orang yang menabung di bank itu. Misalnya, orang yang minjem ke bank A perlu bayar 12% per tahun, tapi orang yang nabung cuma dapat bunga 5% per tahun. Artinya, keuntungan yang diterima bank sebanyak 7% selisihnya itu. Bicara soal pendapatan bunga, ada satu hal yang berkaitan erat sama ini, yaitu pertumbuhan ekonomi. Di saat ekonomi tumbuh, dampak pertumbuhannya juga akan terasa oleh perusahaan dan masyarakat. Kekayaan masyarakat akan meningkat, sehingga mereka lebih banyak melakukan konsumsi dan perusahaan akan semakin gencar untuk melakukan ekspansi. Makanya, biasanya pertumbuhan ekonomi bisa menyebabkan pertumbuhan kredit atau loan growth. Karena di saat seperti ini, konsumen merasa percaya diri untuk membeli berbagai kebutuhan seperti mobil ataupun rumah secara kredit. Selain itu, perusahaan juga lebih pede untuk keluarin modal untuk ekspansi. Tapi kalau performa ekonomi turun, bank juga bakal kena dampak. Terutama karena penurunan performa ekonomi bisa menyebabkan yang namanya kredit macet. Kredit macet itu intinya keadaan saat debitur nggak bisa bayar kredit ke bank. Artinya, di saat peminjam seharusnya bisa dapat membayar secara lancar, jadinya malah macet, alias pembayaran tersendat. Selanjutnya, kita bahas cara analisis kualitas perusahaan bank. Tapi sebelum masuk ke tahap ini, kamu harus kenalan dulu nih sama bisnis model perusahaan bank. Jadi, bank menghimpun dana dari masyarakat. Nah, dana ini bakal muncul di balance sheet bank dengan nama DPK atau dana pihak ketiga. DPK ini bisa berasal dari berbagai sumber, misalnya dari tabungan kita di ATM atau waktu kita taruh deposito di bank. Untuk bank, tabungan di ATM itu lebih menguntungkan dibanding deposito karena bunga yang mereka perlu bayar kepada penabung itu lebih kecil. Nah, dana yang terkumpul itu nantinya bakal disalurin dalam bentuk kredit atau pinjaman. Kredit ini juga ada di balance sheet bank dalam bentuk aset, karena nantinya bank bakal dapat pendapatan dari kredit yang disalurin itu. Nah, sebenarnya karena alasan ini juga bank punya rasio utang atau DER, debt to equity ratio, yang tinggi, karena emang bisnisnya adalah dari berutang dan menyalurkan utang itu. Makanya, kurang cocok kalau kita menganalisis perusahaan bank pakai rasio utang, debt to equity ratio atau DER. Perusahaan ini lebih cocok dilihat menggunakan rasio-rasio seperti LDR, NIM, NPL, CAR, dan lain-lain. Dan dengan menggunakan rasio-rasio itu, kita bisa juga jadi membandingkan antara satu perusahaan bank dengan perusahaan bank lainnya.